Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia dan saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membacakan buku biografi Rasulullah, biografi Khalifah Rasulullah, masih tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Khalifah dan suri teladan. Sesungguhnya apa-apa yang kuberikan kepadamu adalah tanggung jawabmu, sama sekali bukan tuntunanmu. Sesungguhnya apa-apa yang kuberikan kepadamu adalah tanggung jawabmu, sama sekali bukan tuntutanmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin memancarlah keutamaan dan keagungannya. Semua itu merupakan bukti kepercayaan, bukti terpercaya dari kebesarannya, serta merupakan alasan yang terkuat tentang hal itu. Tatkala tanggung jawab itu semakin berat laksana sebuah gunung, di saat menghadapi pergolakan dan perbenturan yang menimbulkan kemaluan hebat terhadap kemauan dan pikiran, maka keutamaan-keutamaan sepuhan akan beroleh kesempatan untuk mengerut dan mengundurkan diri. Adapun sifat-sifat keutamaan yang asli dan mulia, maka tidak ada satu kesempatan pun yang mampu meningkatkan kemampuan dan keunggulannya selain kesempatan dan peluang seperti itu. Sungguh rupanya telah ditakdirkan bahwa seluruh kehidupan Ali bin Abi Thalib adalah untuk memikul tanggung jawab yang amat berat. Apakah takdir menetapkan hal ini dengan maksud agar kehidupannya selalu menjadi sasaran bagi keutamaannya yang agung dan kebesarannya yang cemerlang? Sungguhnya perasaan dan keyakinannya terhadap tanggung jawab itu benar-benar ajaib dan mengherankan. Akan tetapi keajaiban ini akan kehilangan bekas dan pengaruhnya manakala takdir menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai murid pertamanya. Sungguhnya barang siapa mempunyai kedudukan seperti yang dimiliki di sisi Rasulullah SAW. Sesungguhnya barang siapa mempunyai kedudukan seperti yang dimilikinya di sisi Rasulullah SAW, maka ia harus selalu memberi dan tidak boleh menerima. Selalu berbuat dan berkarya tanpa memperoleh keuntungan apa-apa. Ia diwajibkan untuk selalu menyiapkan dirinya menghadapi kehidupan yang berat dan sulit. Adapun kenikmatan dan kemewahan, bahkan sekedar istirahat, merupakan hal yang tak layak bagi Muhammad dan keluarganya. Inilah tanggung jawab yang berhasil ditunaikan dengan sangat baik oleh Ali bin Abi Thalib. Saudara sepupu dan murid Rasulullah ini merupakan orang yang paling mampu menempatkan kehendak dan kemauannya untuk melayani kebenaran yang dianutnya, tanpa dipaksa-paksa berlatih diri atau bersusah payah. Didapatnya seluruh kemampuannya telah mencapai puncak keutuhan dan kesempurnaan. Manakala bahaya dan tantangan yang dihadapinya sudah mencapai titik kulminasi dan puncak ketegangan, juga tanpa dibuat-buat, berlatih diri atau bersusah payah, ia peroleh dengan mudah semua keutamaan dan kebesaran di saat bahaya datang untuk membuktikan kemampuan dan kepahlawanannya. Demikianlah yang telah dipelajari dari Muhammad, saudara sepupunya dan pengasuhnya. Ali telah melihat keadaan Rasulullah seperti itu ketika bahaya yang beliau hadapi bersama pamannya Abu Thalib mencapai puncak yang mengkhawatirkan, maka tampillah keutamaannya dalam kebesaran yang agung hingga mampu mengatasi mara bahaya. Kemuliaannya terungkap dari kalimat-kalimat yang beliau ucapkan berikut ini. Demi Allah, wahai pamanku, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, niscaya aku tetap tidak akan meninggalkan urusan ini sampai akhirnya Allah menjadikannya berhasil atau aku binasa karenanya. Di saat yang lain, Ali melihat pula sikap seperti itu pada waktu pembebasan Mekah atau Yaumul Fath. Nasib kaum Quraisy saat itu benar-benar bergantung pada keputusan yang akan dikeluar dari mulut Rasulullah SAW. Kiranya jiwa pemaafnya tampil ke depan dengan segala keramah tamahannya yang luas dan kasih sayangnya yang menyejukkan. Perbuatan mereka selama ini membunuh keluarga dan para sahabatnya, mengunyah-ngunyah hati pamannya dan mencincang jasadnya, semuanya dilupakan. Beliau bersabda, pergilah kalian karena kalian bebas. Di sini tidak pernah dikenal bahaya, bagaimanapun besarnya, yang mampu menghambat sifat-sifat luhur dan perannya mengerahkan kemampuan dan kepahlawanan. Tidak ada pula di antara godaan dunia yang dapat memperdaya laki-laki besar lagi adil ini
dari tanggung jawabnya yang berat. Itulah pelajaran yang diambil dan diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Di samping itu dalam kedudukannya sebagai Ahlul Bait, ia harus melaksanakan semua tanggung jawabnya dan menjalani seluruh kehidupannya di tengah-tengah lingkungan yang keras, kekurangan dan kezuhudan. Tidak ada hak dan bagian dalam kesenangan yang halal dan kenikmatan yang diperbolehkan. Hal ini diketahuinya dari ucapan dan perbuatan serta budi pekerti Rasulullah SAW. Hingga ia tidak memerlukan tambahan pengetahuan lagi. Dia tahu ketika melihat beliau SAW membatasi dirinya untuk tidak meminum susu bila memberikannya kepada orang muslim yang miskin. Ali mempelajari itu ketika ia menyuruh istrinya, Fatimah putrinya Rasulullah, meminta kepada beliau agar diberi bagian waktu walau sedikit sebagaimana yang biasa diperoleh kaum muslimin lainnya. Namun Rasulullah dengan air mata berlinang sebagai bukti kasih sayang seorang ayah kepada anaknya menjawab, "Tidak, Fatimah, sungguh aku tidak akan memberikannya kepadamu, sementara kaum muslimin yang miskin tidak mendapatkannya." Ia juga mempelajarinya ketika pamannya Abbas meminta kepada Rasulullah SAW agar diberi satu jabatan yang sebenarnya ia ahli dan layak untuk itu. Akan tetapi Rasulullah menjawab, "Inna la nuwalla haza man sa'alahu wala man harasa alaih." Sesungguhnya kami tidak akan menyerahkan urusan ini kepada orang yang mintanya, tidak pula kepada orang yang berambisi terhadapnya. Dan masih banyak serta lebih banyak lagi ia belajar ketika Fatu Makkah, yaitu ketika Ali membawa kunci Ka'bah dan menemui Rasulullah yang sedang berada di tengah-tengah sahabatnya. Lalu berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah kepada kami tugas menjaga Baitullah dan memberi minum jamaah haji." Namun Rasulullah SAW mengulurkan tangan kanannya lalu mengambil kunci itu dari tangan Ali seraya memanggil, "Di mana Utsman bin Talhah?" Memang sebelumnya pun tugas menjaga Ka'bah berada di tangan Utsman bin Talhah dan keluarganya. Ketika Utsman bin Talhah bangkit, Rasulullah menyuruhnya agar mendekat, kemudian memberikan kunci Ka'bah itu kepadanya seraya bersabda, "Ini kuncimu, hai Utsman. Hari ini adalah hari kebaikan dan kejujuran." Setelah itu beliau menoleh ke arah saudara sepupunya seraya bersabda, "Innama a'taitukum ma turza'una walam wa'tikum ma tarzaun." Sesungguhnya yang kuberikan kepadamu adalah apa-apa yang menjadi tanggung jawabmu dan sama sekali bukan yang menjadi permintaanmu dan tuntutanmu. Jika demikian halnya, ia harus memikul semua tanggung jawab di atas kedua bahunya yang kokoh, dan jika demikian maka hendaknya ia tidak menunggu balasan harta dunia atau menanti ucapan terima kasih dari orang-orang. Tidak layak bagi keluarga Muhammad SAW kecuali memberi, sedangkan meminta dan mengambil sesuatu sama sekali tidak diperkenankan. Terlalu mudah bagi Allah jika dunia ini dijadikan balasan dan pahala bagi keluarga Muhammad. Di antara keluarga Nabi SAW tidak ada yang lebih mengetahui persoalan ini, kemudian meyakininya sepenuh hati selain Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali radhiyallahu an juga tahu bahwa ketika orang lain bergembira dan senang saat mendapatkan kenikmatan hidup, itu tidak berlaku bagi keluarga Muhammad SAW. Keluarga ini justru akan merasa sengsara dan tertimpa beban berat ketika mendapatkan kenikmatan dunia, sebab mereka tidak melihat kenikmatan hidup ini sebagai sebuah kesenangan dan kegembiraan, melainkan sebagai beban dan tanggung jawab. Dan di antara keluarga Nabi SAW, kami tidak menemukan sosok yang melebihi Ali radhiyallahu an dalam kesetiaannya mempernerapkan prinsip ini di kehidupannya. Ketika jabatan kekhalifahan dari negara adidaya dan sangat menggiurkan menghampiri Ali bin Abi Thalib, ternyata baginya hanya menjadi beban yang harus dipikul belaka. Sesungguhnya kalau ia mau, ia dapat menjadikan jabatannya sebagai sumber kesenangan yang tidak akan ada habis-habisnya. Akan tetapi dalam tangannya jabatan ini berubah menjadi suatu tanggung jawab yang dikelola oleh sebuah hati yang telah mencapai puncak ketaatan, keteguhan, dan ketakwaan. Saat itu jabatan khalifah yang berada dalam tangannya tidak lebih dari beban yang mesti dibawanya dengan penuh kesabaran dan penderitaan, tidak seperti orang lain yang menerimanya dengan kesenangan. Tanggung jawab menjadi titik sentral perhatian Ali bin Abi Thalib. Adapun pokok dari setiap tanggung jawab, apapun bentuknya, adalah kebenaran dan tidak ada yang lainnya. Apabila ia melihat suatu kebenaran, maka ia akan melaksanakan tanggung jawab itu dengan segera, dan manakala ia telah melaksanakannya, maka segala akibat dan hasilnya sama sekali di luar perhitungannya. Semua yang tersebut di atas bagian pertama memberikan penjelasan kepada kita tentang sikap Ali bin Abi Thalib terhadap kekhalifahannya.
Semenjak Rasulullah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Alilah orang yang terakhir menyampaikan baiatnya. Mengapa? Jawabnya dapat diperoleh dengan jelas dari dialog yang terjadi di antara dirinya dengan para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib berkata, tuan-tuan menolak mengakui kedudukan keluarga Nabi untuk jabatan kekhalifahan dan kedudukan mereka dalam masyarakat. Tuan-tuan mengingkari hak mereka. Sungguhnya demi Allah, kamilah yang lebih berhak dalam urusan ini. Selama di kalangan kami masih ada seorang yang mampu membaca kitabullah, yang mengerti akan agama Allah, yang mengetahui sunnah Rasulnya, yang bersedia menanggulangi urusan rakyatnya, yang paling adil dalam melakukan pembagian di antara mereka. Dengan demikian, Ali tahu dan meyakini bahawa selama Rasulullah sendiri tidak menunjuk atau mengangkat seseorang sebagai khalifahnya, maka rumah yang dipilih oleh Allah sebagai tempat tinggal Al-Mustafa adalah rumah yang penghuninya paling tepat untuk dipilih kaum muslimin sebagai khalifah mereka, yakni selama di antara mereka masih ada seorang yang secara sempurna memenuhi syarat untuk memangku jabatan khalifah. Memang bukan hubungan rumah kenabian itu saja yang menjadi patokan untuk pencalonan, tapi juga kemampuan yang sempurna untuk jabatan khalifah dalam bentuk ketaatan mutlak kepada Allah, kepada kitabnya, Rasulnya, dan penanggulangan tepat terhadap urusan kaum muslimin hendaklah juga terpenuhi. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, selama di antara kami masih ada yang mampu membaca kitabullah, yang mengerti akan agama Allah, yang mengetahui sunnah Rasulnya, yang dapat menanggulangi urusan rakyatnya, yang paling adil dalam melakukan pembagian di antara mereka. Dalam hal ini tiada maksud hendak mendiskusikan pendapat Ali bin Abi Thalib dalam hal pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Akan tetapi secara yakin dapat dikatakan bahawa sikap Ali bin Abi Thalib tidaklah didorong oleh ambisi pribadinya terhadap jabatan khalifah, dan tidak pula oleh keinginannya hendak merebut kekhalifahan dari tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sikapnya didorong oleh kebenaran yang dilihat dan yang diyakininya, yang ditinjau dari pandangannya, yang tidak sedikit pun ada keraguan dan kebimbangan padanya. Ketika kaum muslimin berkumpul di anjungan Bani Sa'idah, dan orang-orang Ansar berpendapat bahwa kekhalifahan itu adalah hak mereka, sementara kaum muhajirin berpendapat pula bahwa mereka lah yang berhak. Logika kaum muhajirin terlihat pada ucapan mereka yang ditujukan kepada kaum Ansar. Sesungguhnya Rasulullah berasal dari golongan kami, kaum muhajirin. Oleh sebab itu kekhalifahan harus tetap berada pada tangan kami. Maka ini jugalah yang menjadi dasar pemikiran Ali bin Abi Thalib. Sekiranya kaum muhajirin berhak menduduki jabatan kekhalifahan disebabkan Rasulullah berasal dari kelompok mereka, maka di antara kaum muhajirin itu keluarga Rasulullah lah yang paling berhak atasnya, karena Rasulullah adalah anggota keluarga mereka. Begitulah cara berpikir Ali bin Abi Thalib. Namun ada baiknya bila bentuk luar pertikaian ini tidak menjerumuskan kita kepada kesalahan dalam memahami hakikat dan inti persoalan. Sahabat-sahabat besar Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali tidak mungkin memperebutkan kekayaan dunia, bagaimanapun besarnya, apalagi pada saat itu dalam suasana berkabung dan kebingungan karena ditinggalkan Rasulullah. Tidak mungkin mereka terlibat dalam hal-hal semacam itu. Sedang yang melatar belakang pertikaian itu adalah karena masing-masing mereka berpegang kepada apa yang mereka anut dan yakini sebagai kebenaran. Selain itu, sekalipun kekhalifahan pada lahiriahnya merupakan percaturan politik dan jabatan duniawi, tapi di dalam hati dan penafsiran para sahabat, ia tidak lebih dari satu tugas di antara tugas-tugas bimbingan dan keteladanan. Semua fakta dan peristiwa sejarah tanpa ragu menguatkan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Ali ketiganya tidaklah melihat jabatan khalifah itu kecuali sebagai beban yang sangat berat dan mengikat. Seandainya melarikan diri dari jabatan ini tidak merupakan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kaum muslimin, niscaya mereka akan menjauhinya. Oleh sebab itu jelaslah bahwa pertikaian di antara mereka tidak berlatar belakang ambisi pribadi atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah kekayaan duniawi. Untuk sementara itu yang kita bacakan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.